Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang gerak lurus beraturan. Materi ini penting bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri mengikuti Olimpiade Sains Nasional maupun kompetisi sains madrasah pada jenjang SMP dan MTS. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Coba perhatikan di sini tampil sebuah soal. Soal ini baru dapat kalian selesaikan ketika kalian benar-benar menguasai materi tentang gerak lurus beraturan. Meskipun dalam video ini kita tidak secara khusus membahas soal, tapi kalian boleh membaca terlebih dahulu. Soal ini adalah soal-soal standar tentang OSN maupun KSM yang dapat kalian selesaikan dengan menggunakan konsep atau prinsip gerak lurus beraturan. Baiklah, kita akan mulai saja pembahasannya. Apa sih yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan? Oke, kita coba ilustrasikan gerak lurus beraturan itu ya. Saya di sini menampilkan sebuah gambar mobil dan kemudian kita akan coba analisa nanti gerakan dari si mobil ini sehingga berkategori gerak lurus beraturan. Oke, ini katakanlah mobil bergerak ke kanan dengan karakteristik yang demikian. Ini ideal, tapi karena memang gerak lurus beraturan itu adalah gerak yang ideal, artinya gerak konseptual, maka bisa saya gambarkan secara sederhana seperti ini. Oke, kita coba mulai analisa gerakan dari mobil ini. Kita mulai dari posisi yang ini ya. Yang pertama, katakanlah ini posisi awal. Kita tulis saja di posisi awal ini mobil berada pada titik X0. Kemudian di sini kita tuliskan sebagai X1, di sini kita tuliskan sebagai X2, di sini kita tuliskan sebagai X3. Oke. Katakanlah jarak dari X0 ke X1 ini saya buat seperti ini ya. Ini kita tuliskan saja sebagai delta X1 yang nilainya sama dengan X1 dikurangi dengan X0. Dengan cara yang sama, maka di sini dari X1 ke X2 ini kita tuliskan saja sebagai delta X2 yang tentunya nilainya juga akan sama dengan X2 dikurangi dengan X1 yang kita bisa lanjutkan ke X3 atau ke posisi 3 yang nilainya juga akan sama dengan delta X3 sama dengan X3 dikurangi dengan X2. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya. Di sini kita boleh deskripsikan bahwa delta X1 adalah perpindahan mobil dari X0 ke X1. Delta X2 adalah perpindahan mobil dari X1 ke X2 dan delta X3 adalah perpindahan mobil dari X2 ke X3. Oke. Kita kemudian mengasumsikan bahwa delta X1 ini akan sama dengan delta X2 akan sama dengan delta X3. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau paham, sekarang kita bicara tentang waktu. Pada posisi 0, mobil ini katakanlah waktunya adalah T0, kemudian pada posisi 1 waktunya adalah T1, pada posisi 2 waktunya adalah T2, dan pada posisi 3 waktunya adalah T3. Oke, sekarang dengan cara yang sama kita akan memperoleh selang waktu dari posisi 0 ke posisi 1 ini sebagai delta T1. Nilainya juga akan sama dengan selang waktu dari posisi 1 ke posisi 2, yaitu delta T2, yang juga sama dengan selang waktu dari X2 ke X3, yang nilainya juga akan sama sebagai delta T3. Oke.
untuk memudahkan persoalan, karena nilai-nilai delta ini sama, maka ini boleh saya tuliskan bahwa nilainya adalah delta X yang itu sama untuk semua selang posisi atau perpindahan yang dialami oleh benda. Pun demikian dengan waktu, maka di sini saya tuliskan sebagai delta T yang nilainya juga akan sama untuk setiap selang waktu yang ditempuh mobil pada masing-masing posisi yang ditinjau. Baiklah, sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau bisa, sekarang kita baru bisa mendefinisikan gerak lurus beraturan. Oke, jadi apa nih gerak lurus beraturan? Tentunya gerak lurus beraturan adalah gerak benda. Jadi gerak benda seperti apa nih yang dimaksud dengan GLB itu? Coba kita perhatikan. Mobil ini bergerak dari X0 ke X3. Lintasannya seperti apa nih? Oke, betul. Jadi lintasannya adalah lurus. Nah, kemudian apa ciri lainnya? Ciri lainnya, untuk selang waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Atau dalam bahasa lainnya, untuk selang waktu yang sama akan menempuh perpindahan yang sama. Atau bahasa yang lain lagi, untuk selang waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Nah, dengan demikian, maka gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus, di mana benda akan menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Selang waktu yang sama. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita coba melihat variabel ini. Ketika kalian bicara tentang kinematika gerak lurus, maka kalau kita punya besaran delta X, kemudian kita bagi dengan delta T, maka itu menyatakan kuantitas dari benda, yaitu kecepatan, atau kita tuliskan sebagai V. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, dengan demikian maka apa yang disebut dengan gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus, pada lintasan lurus, dengan kecepatan yang tetap. Oke, kenapa tetap? Coba kita perhatikan. Jaraknya sama, selang waktunya sama. Maka, untuk setiap keadaan dari gerak benda itu, kecepatannya adalah tetap. Sampai di sini bisa dipahami? Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang persamaan gerak lurus beraturan. Kita telah mendefinisikan bahwa gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap. Kita memulai pembahasan persamaan dengan konsep kecepatan dulu. Tadi kita sudah menurunkan persamaan GLB atau persamaan kecepatan gerak lurus beraturan sebagai delta X dibagi dengan delta T. Oke, sekarang pada kasus umum kita tentukan terlebih dahulu delta X dan delta T. Kita tinjau dua titik yang dilalui oleh benda. Katakanlah ini adalah posisi awal benda, kemudian ini adalah posisi akhirnya. Maka ini adalah waktu awal benda, dan T adalah waktu akhirnya. Nah, kemudian kita dapat menurunkan persamaan gerak lurus beraturan seperti ini. Maka V ini akan sama dengan X dikurangi X0 dibagi dengan T dikurangi T0. Biasanya dalam beberapa soal T0 atau waktu awal ini sama dengan 0. T0 sama dengan 0. Maka persamaan ini bisa kita ubah demikian. V
sama dengan X min X0 dibagi dengan T. Kita coba turunkan lebih lanjut. Maka kalau kita tuliskan ulang, ini bisa seperti ini. X min X0 ini akan sama dengan V dikali T. Oke, coba perhatikan ini. Ini adalah posisi akhir benda, kemudian X0 adalah posisi awalnya. Perubahan posisi, ini adalah delta X. Nilai skalarnya sama dengan S atau jarak. Oke, dengan demikian maka kita juga dapat menyatakan persamaan gerak lurus beraturan dengan bentuk lain, yaitu S sama dengan V dikali T. Oke, di sini S adalah jarak, kemudian V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Kalau bisa, kita lanjutkan ke persoalan selanjutnya. Oke, selanjutnya ini kita akan mendiskusikan tentang grafik. Tadi kita punya persamaan bahwa V ini sama dengan X min X0 dibagi T, atau sudah kita ubah menjadi X min X0 sama dengan V dikali T. Ingat bahwa V ini adalah tetap atau konstan, jadi V-nya adalah tetap atau konstan, maka kita akan mendapatkan grafik dari posisi atau X terhadap waktu atau T itu sebagai grafik linier. Oke ya, sekali lagi, karena di sini V-nya tetap, maka grafik posisi terhadap waktu dari benda yang bergerak lurus beraturan adalah grafik linier. Tapi ingat, ketika X0 atau posisi awalnya tidak sama dengan 0, katakanlah di sini, maka grafik dimulai dari sini membentuk grafik yang linier. Oke. Sehingga di sini kita punya kemiringan grafik, katakanlah kita tulis sebagai theta, maka kita bisa menentukan selisih posisinya ini atau delta X itu sebagai X dikurangi X0. Kemudian katakanlah kita meninjau pada waktu ini kita tulis saja sebagai T, kemudian ini T0, maka ini adalah delta T. Oke, kita coba lanjutkan. Di sini grafik mempunyai kemiringan. Nanti secara trigonometri kita dapat menentukan bahwa tangen theta itu nilainya sama dengan delta X dibagi delta T. Nilainya selalu konstan, maka kita kemudian bisa menentukan kecepatan benda yang bergerak lurus beraturan dari grafik sebagai tangen theta sama dengan delta X dibagi delta T, yang itu sama dengan V, atau besarnya kecepatan benda yang bergerak lurus beraturan. Baiklah, sekarang kita akan bahas model-model soal gerak lurus beraturan yang banyak keluar di OSN maupun KSM. Yang pertama, biasanya itu ada kasus seperti ini. Ini ada benda, katakanlah A, bergerak dengan kecepatan sebesar VA. Kemudian ada benda B yang juga bergerak dengan kecepatan sebesar VB. Nah, biasanya nilai kecepatan dari A dan B ini berbeda. Umumnya, kecepatan A lebih besar dari kecepatan B. Dalam hal ini, nantinya kalian akan ditanyakan beberapa variabel kinematika seperti jarak, kemudian posisi, atau waktu dari A ataupun B ketika A menyusul B. Oke, ini model pertama. Kemudian model kedua yang sering diujikan adalah seperti ini.
Ini ada benda A bergerak dengan kecepatan sebesar VA. Kemudian ada benda B bergerak dalam arah yang berlawanan dengan kecepatan sebesar VB. Keduanya berada dalam satu lintasan lurus. Tentunya pada waktu tertentu kedua benda akan bertemu. Katakanlah di sini ya. Maka nantinya soal akan menanyakan kepada kalian tentang jarak, kemudian posisi, dan waktu dari benda A ataupun benda B ketika A bertemu B. Nah, inilah dua model soal yang paling sering diujikan terkait GLBB pada OSN maupun KSM. Kedua model soal ini nanti akan kita bahas satu persatu secara lebih mendalam pada video-video selanjutnya. Jadi, selalu tunggu kehadiran Om Sun untuk membahas materi maupun soal-soal terkait OSN, IPA, dan fisika.